Tidak semua ulama kita itu seperti Imam Syafi'i yang mulai belajar sejak kecil, hafal Quran di usia 7 tahun, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang mereka belajar ilmu-ilmu keislaman sejak kecil. Sebagian ulama kita belajar di usia yang sangat terlambat. Deretan nama-nama besar yang bahkan kemudian mereka menjadi rujukan dalam dunia Islam, itu mereka belajarnya ada yang sangat terlambat. Sebut misalnya nama besar seperti Abu Walid Al-Baji rahimahullahu ta'ala. Beliau ini kedudukannya dalam madhab Maliki seperti Imam Nawawi di madhab Syafi'i. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi, ulama besar dalam madhab Syafi'i dengan segudang karya. Nah, kurang lebih seperti itulah kedudukan daripada Abu Walid Al-Baji di madhab Maliki yang banyak dianut di Afrika dan di beberapa negara lainnya. Abu Walid Al-Baji ini belajar agamanya sudah di usia 38-an tahun. Dan itu pun beliau berprofesi sebagai security. Jadi di malam hari beliau berjaga malam, pagi harinya beliau manfaatkan untuk istirahat sebentar, lalu mengunjungi ulama-ulama dan mengambil ilmu dari mereka. Dan di malam hari saat beliau bekerja, itu beliau membuka kembali catatan-catatan pelajarannya dan beliau mutolaah di bawah penerangan lampu-lampu jalanan saat beliau bekerja melakukan pengamanan keliling di kompleks tempat perumahan yang beliau jaga. Hasilnya adalah Abu Walid Al-Baji yang kemudian memiliki karya-karya besar. Di antara karya beliau yang mendunia, yaitu kitab Al-Muntaqa, Syarah Al-Muwatta, yang disebut-sebut sebagai syarah terbaik dari kitab Al-Muwatta, karya pendiri madhab Maliki, yaitu Al-Imam Malik. Yang selanjutnya adalah Shalih bin Kaisan. Mungkin antum tidak banyak yang mengetahui tentang sosok beliau ini. Tetapi kalau saya sebut nama misalnya Umar bin Abdul Aziz, siapa kiranya yang tidak pernah mendengar nama orang luar biasa ini? Nah, ternyata Umar bin Abdul Aziz itu adalah salah satu murid daripada Shalih bin Kaisan. Sosok khalifah yang luar biasa alimnya. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Bisri mengatakan, setiap kali pemimpin diangkat, maka kami yang akan datang dan memberikan nasihat. Kecuali Umar bin Abdul Aziz. Justru kami para ulama itulah yang dinasihati oleh beliau. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini adalah murid daripada Shalih bin Kaisan, ulama yang sedang kita bicarakan. Ternyata Al-Imam Shalih bin Kaisan baru mulai belajar agama di usia 70-an tahun ke atas. Usia tua tidak menghalangi beliau untuk serius belajar agama. Dan bahkan di awal-awal beliau mengalami kesulitan yang luar biasa dalam mempelajari ilmu. Itu ketika saat memulai belajar hanya bisa dalam sehari menghafal 3 kata. Karena belajar itu seperti ungkapan belajar di masa muda seperti mengukir di atas batu. Belajar di usia tua seperti mengukir di atas air, artinya cepat lupa. Begitu juga dengan Shalih bin Kaisan. Bahkan sebuah riwayat menuturkan, pernah beliau itu didemo oleh tetangga-tetangganya. Jadi begitu bangun pagi, beliau akan berangkat sholat subuh, rumahnya sudah dikepung oleh beberapa orang. Dan ternyata mereka mengatakan, wahai Tuan Shalih, tolong kalau belajar, menghafal pelajaran jangan keras-keras. Gara-gara Anda mengulang-ulang pelajaran setiap malam di atas rumah Anda, saya, anak saya, menantu saya, besan saya, tetangga saya, jadi hafal pelajaran Anda. Bayangkan tuh, sampai tetangganya saja hafal pelajaran karena seringnya mengulang. Namun Imam Shalih bin Kaisan tidak baper. Beliau terus belajar, sehingga kemudian di atas usia 100 tahun lebih, beliau menjadi sosok ulama besar dalam ilmu hadis. Dan murid-murid beliau sangat banyak. Bahkan deretan nama-nama besar seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan lainnya, secara tidak langsung berhutang ilmu terhadap Shalih bin Kaisan. Agama kita ini agama proses, bukan agama hasil. Ingat sabda Nabi SAW, intasdukillaha yasdukuka. Kalau kalian jujur dalam niat kalian, maka Allah akan bantu dalam mewujudkannya. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam belajar agama, meskipun di usia yang sudah sangat tua sekalipun, tidak menutup kemungkinan Allah berikan kepada kita ilmu yang banyak, atau bahkan Allah jadikan kita sebagai ulama. Tidak jadi ulama pun tidak mengapa. Kita bisa paham agama, mengajarkan kepada sanak famili dan keluarga. Itu sudah manfaat yang luar biasa. Tetap semangat.